bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Shalom, puji nama Tuhan. Senang pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini, menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kita minta berkat kepada Tuhan untuk kita sama-sama dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tenang teduhkan jiwa kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Elohim Yahweh, ini kami anak-anak-Mu datang pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar berbau harum di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami pagi hari ini dengan kuasa. Biarlah ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tuntunan Roh Kudus, Allah kami yang hidup. Ini kami siap memuji, memuliakan Engkau, menghormati Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Biar dari ketinggian tahta-Mu, Engkau boleh menyelidiki setiap hati kami yang datang rindu menyembah Engkau. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Kau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kemampuanku
Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa-Ku. Amin. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Angkat hatimu, sembah Tuhan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku amin di antara manusia. Itulah kehormatanmu ya Allahku. Itulah kehormatanmu terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadirat kiranya Engkau temukan. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Amin. Itulah kehormatanmu terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hati. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Haleluya. Itulah kehormatanku di hadapanmu Bapakku. Kebahagiaan. Sekali lagi jemaat Allah, angkat dengan tulus pujian ini. Kiranya amin. Ya Bapa. Haleluya. Amin. Lebih lagi dengan tulus katakan, kiranya Kau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Haleluya. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadirat kiranya temukan aku Tuhan, temukan aku. Aku mau tetap setia Tuhan. Amin. Terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini. Kami ingin menyenangkan Tuhan senantiasa melalui hidup kami. Amin. Mari Bapak Ibu silahkan berjabat tangan, menyapa. Muka belakang, depan, samping. Haleluya, kita diberkati pagi hari ini. Haleluya, mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, sungguh Bapa, kami bersuka di hadapan-Mu. Karena oleh kuasa firman-Mu, kami hidup.
Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Engkau Allah yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Tenggelamkanku ya Bapa. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Ini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan lebih sungguh. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku Tuhan. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan. Amin. Aku berpaling dari hadiratmu, tetap tinggal dalammu. Kini selamanya Di hadiratmu, Tuhan ajarku, Tuhan ajarku, jaga hadiratmu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadiratmu. Aku berpaling dari hadiratmu, tetap tinggal dalammu. Ini selamanya di hadiratmu. Ini selamanya, ini selamanya di hadiratmu. Sungguh benar Tuhan, kami bersyukur jika kami masih ada pada saat hari ini. Kami menyadari Bapa, jika bukan karena Engkau ya Tuhan, kami tidak ada sampai saat hari ini. Kami menyadari tanpa Engkau kami sia-sia di dalam kehidupan ini. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau lebih dari napas hidup kami Tuhan. Engkau lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Engkau mengasihi setiap kami yang rindu akan Engkau, yang haus akan Engkau. Engkau akan puaskan kami ya Tuhan. Saat ini kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini merindukan Engkau, merindukan lawatan-Mu, nasihat-Mu Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu. Layakan kami Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan, dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan pesan daripada Tuhan kepada kita pada saat hari ini. Amin. Ya, saya pikir 2 hari yang lalu kemarin saya ada rasa demam gitu ya, ada mau flu gitu ya. Saya pikir aduh suara sudah hilang Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jika Engkau percayakan aku pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi saya pada saat hari ini. Bapak Ibu, Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita ada. Tapi kadangkala kita khawatir, takut lebih duluan sama hidup kita. Kita tidak mempercayakan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dia mendengar setiap kerinduan kita, Bapak Ibu. Asal kerinduan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki, Bapak Ibu. Kalau kerinduan kita seperti saya katakan tadi, Tuhan, seandainya aku diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sembuhkan aku. Ya, Tuhan bilang, ya harus ya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Loh kok eloyo loh, kita memiliki Allah yang hidup. Harusnya kita setiap hari, setiap detik kita tidak ada lagi hidup kita itu memble. Ngerti Bapak Ibu memble? Merangut di tanah. PHAT terus bau tuh kalau cobek. Ya. Nyamak teh selalu mengeluarkan kata-kata yang selalu tidak memberkati. Ya. Kalau kita memiliki Allah yang hidup, ya, pastilah yang keluar itu walaupun kita di dalam kehidupan ini ya namanya kita masih di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya masih tidak enak. Ya, lihat cuaca hari ini asap gitu ya Bapak Ibu. Ya, apakah kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan selalu membela kita? Amin. Nah, Tuhan membela kita, Tuhan melindungi kita bagi mereka yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia, yang menghormati Dia. Amin. Jadi nggak usah takut akan hidup ini, nggak usah takut akan keadaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita mempercayakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Memang Tuhan itu hidup. Nah, tinggal kita, Bapak Ibu, yang mempercayainya atau tidak. Tapi oleh karena kebiasaan hidup kita itu, ya. Sekali nggak dijawab doanya oleh Tuhan, keadaannya seperti itu aja gitu ya. Jadi menganggap Tuhan itu tidak ada. Kuehikal Tuhan, mana engkau Tuhan? Katanya Tuhan itu hidup, katanya Tuhan itu ada. Mana aku sudah minta ini, minta itu sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya hari ini Bapak Ibu Tuhan memberikan pesan yang luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Untuk kita mengerti, paham dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Banyak orang gak paham menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen, gak mengerti. Makanya kekristenannya tidak bisa menjadi saksi di luar sana. Sedangkan firman Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah garam. Nah, orang Kristen banyak tidak menjadi garam dan terang di dalam kehidupannya. Ya, karena tidak mempercayai Tuhan itu sepenuhnya dalam kehidupan ini. Artinya 100%, jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak kita itu hanya setengah-setengah. Mending setengah-setengah, seperempat, mending seperempat, 1% mungkin, ya. Hanya mengatakan Kristen, aku nanti kalau mati dikubur, ada yang ngubur. Cuma begitu, banyak kekristenan yang saya tahu di Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah ini. Saya banyak mendengar orang yang penting melihat keadaan orang-orang Kristen itu, yang penting ada yang mengubur nanti katanya. TG pendeta menitah dia ke gereja, dia tidak masuk di dalam satu organisasi gereja. Nanti susah kalau mati. Pikirannya cuma hanya begitu, tidak memikirkan kalau mati itu masuk neraka atau masuk surga. Amin. Nah kita di sini kita harus Tuhan bukakan, singkapkan pengertian ini bagi kita hari ini Bapak Ibu. Ya. Sekalipun
Tidak mungkin kita mati tidak ada yang mengubur kita. Amin. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita layak nggak nanti masuk surga. Kita disambut malaikat Tuhan atau Tuhan di sana, Bapak Ibu. Itu yang kita pikirkan. Di tahta pengadilannya nanti itu kita berkenan atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan menjadi orang Kristen. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin hari Sabtu apa ya? Kemarin ya mungkin ya ada Bapak Ibu, dia ada di sini kok. Nah, dia datang ke gereja ini, Tuhan yang lawat dia. Ceritanya dia, kesaksiannya Pak ya. Kesaksiannya dia dilawat oleh Tuhan, istilah dijamah oleh Tuhan untuk datang ke gereja ini. Gitu. Nah, waktu dia datang, kita konseling sama dia, kenapa kamu datang ke sini? Ya, dipikir ya, dia bilang nanti kalau aku mati kemana? Gitu. Bagus gitu ya. Dan nanti kalau mati siapa yang aku nanti diterima Tuhan atau tidak gitu. Nah, bukan berarti dia mati nanti siapa yang mengubur. Ya, ternyata dia bilang nanti kalau mati aku diterima Tuhan atau tidak. Nah, itu bagus pikirannya sehingga dia mencari Tuhan, mencari tempat orang gereja yang bisa menuntun dia untuk menuju ke surga atau ke langit baru, bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, di tempat ini Bapak Ibu tidak cuma hanya datang, duduk, mendengar, tapi Bapak Ibu saudara-saudari dibawa untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Tapi diajarkan, sebelum mengajar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu saya sebagai gembala di tempat ini harus melakukan syarat. Ada syaratnya mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak cuma hanya sekedar kata saya dulu ya, waktu saya belum paham hari ini ya, berapa tahun yang lalu percaya Yesus selamati. Asal percaya Yesus selamat. Tidak semudah itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Tidak semudah itu. Tolong Bapak Ibu Saudara carikan syarat mengikuti Yesus. Ya. Padahal saya sudah siap-siap firman Tuhan, tapi setelah di mimbar ini Tuhan tidak kasih itu. Tuhan kasih ini syarat mengikuti Yesus. Tolong dibukakan syarat mengikuti Yesus ya. Sulit Bapak Ibu. Ya, nanti kita bacakan setelah hamba-hamba Tuhan di tempat ini cari ayatnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudari jangan Bapak Ibu disesatkan. Disesatkan. Ya. Banyak gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan tidak menyampaikan kebenaran yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sebab kalau menyampaikan sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu sulit, berat, harus kudus, harus tidak bercacat, tidak bercela Bapak Ibu. Makanya hamba-hamba Tuhan tidak jarang menyampaikan ini ya. Karena apa? Karena takut jemaat itu lari dari gerejanya gitu. Ya, sehingga gerejanya enggak dipenuhi lagi oleh jemaat Tuhan gitu. Tidak ada lagi persembahannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan. Firman Tuhan ada mengatakan ya, kalau kita menjadi hamba Kristus harus berani menyampaikan kebenaran itu. Kalau kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi hamba manusia. Saya tidak mau Bapak Ibu. Saya di tempat ini pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan punya. Setelah Tuhan dapati saya bukan menjadi hambanya Tuhan. Amin. Tuhan dapati saya karena saya takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya dibilang Tuhan saya hamba manusia. Saya tidak mau. Amin.
harus menjadi hamba Tuhan. Kita semua harus menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mengerti, diajarkan di tempat ini, Bapak Ibu nanti akan menyuarakan suara kebenaran ini di luar sana kepada orang tua atau saudara-saudara. Sampaikan kebenaran ini supaya kita benar-benar menjadi hamba Kristus. Amin. Amin. Jangan takut Bapak Ibu, sebab itu di tempat ini Bapak Ibu tuh diajar. Sebenarnya di gereja itu tuh sekolah kehidupan, ya, artinya sekolah Alkitab melewati kehidupan. Mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu yang di sana ngerti? Ya, sekolah kehidupan, ya, artinya firman Tuhan itu melewati kehidupan. Kita mempraktekannya melewati kehidupan, Bapak Ibu. Contoh ini yang sering terjadi, Bapak Ibu, ini contoh ya, supaya Bapak Ibu tuh paham, ya. Nih, karena masih ada yang baru-baru nih, ya. Jadi mungkin pertanyaan nih, kalau orang menyakiti saudara, ya. Nah, saudara, di firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Ampunilah mereka. Amin. Ampuni mereka, bahkan berkati mereka. Artinya doakan mereka supaya mereka bertobat. Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Nanti yang berumah tangga mungkin suaminya agak kasar gitu ya. Ya, sabar. Amin. Sabar. Gitu. Sabar Bapak Ibu. Ada 9 buah roh itu kan, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri yang terakhir. Bapak Ibu harus memiliki Galatia 6 itu ya, buah-buah roh. Amin. Bisa ditampilkan dulu ya. Buah-buah roh di Galatia 6. Kita lihat dulu firman Tuhannya ada ya, tapi itu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak mudah, tidak cukup cuma 1 hari Bapak Ibu sekolah kehidupan ini. Di Alkitab bilang itu 70 tahun kita ada di dunia ini. Nah, 70 tahun, mending kita hidup sampai 70 tahun Bapak Ibu. Kalau lebih sehat itu anugerah. Amin. Amin. Saya hari Jumat kemarin itu 61. Amin. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu aja dari tahun berapa ya? 6 tahun yang lalu saya baru dibukakan kebenaran ini Bapak Ibu. Saya kejar itu kebenaran itu Bapak Ibu. Takutnya nanti saya tidak melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Nah, saya dulu yang harus memahami kebenaran ini, melakukannya di dalam kehidupan, mempraktekannya di dalam kehidupan ini, baru Bapak Ibu akan mengerti. Amin. Amin. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kira-kira paham, mengerti, menjadi pengikut Kristus. Halo? Paham ya? Paham ya? Nah, kita baca dulu mana? Galatia 5. Halo, mana ini? Yuk dibaca aja dah. Ya, pelan-pelan membacanya yang buah-buah roh tadi itu, coba. Oh itu. Kelemah lembutan, tetapi buah roh adalah kasih, ya, kasih. Ngerti ya Bapak Ibu, kasih ya. Mengasihi sesama kita, amin. Amin. Nah, sukacita, amin. Walaupun keadaan duit jatun, duit pehe, nah. Tetap sukacita, amin.
Amin. Dia mungkin ibu dia mungkin lu jatuh ti kere duit kelampi kuman tah. Yo. Tahu lah kita sukacita. Tapi firman Tuhan bilang sukacita. Amin. Amin. Loh, Tuhan itu tidak mungkin ya menaruh firman Tuhan itu kalau tidak benar. Amin. Tapi kadangkala kita itu marah duluan. Sehingga Tuhan tidak turunkan berkat. Amin. Ya, sukacita saja Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Yang penting kan masih ada beras. Masih ada pakaian. Amin. Amin. Kan firman Tuhan mengatakan cukupkan apa yang ada padamu. Tapi kadangkala kita itu mau cari yang lebih. Amin. Mau sukacita walaupun keadaan umpama ini suami hari ini tidak dapat emas. Mendulang emas jatun supa. Ya, enggak ada. Suami pulang. Mah, enggak dapat emas hari ini. Kenapa? Wah, harusnya istrinya gimana Bapak Ibu Saudara? Saudari? Sukacita. Tidak apa-apa Pak. Yang penting kan ada beras kita Pak. Gitu kan? Nah besok nanti kalau Bapak Ibu diuji terus seperti itu Bapak Ibu. Percaya Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudari. Amin. Karena Bapak Ibu sudah melakukan firman-Nya. Amin. Amin. Sudah bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah kalau Bapak Ibu terus diberkati, jadi lupa sama Tuhan. Amin. Itulah caranya Tuhan untuk mendidik kita Bapak Ibu supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Itulah sekolah kehidupan namanya Bapak Ibu. Amin. Itulah sekolah kita. Mau jadi murid Tuhan Yesus? Kok nggak ada amin? Teruang. Mau jadi murid Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu di tempat ini dijadikan murid-murid Tuhan Yesus. Terus ada yang bilang, keharatah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah gak paham Bapak Ibu orang-orang. Saya dulu gak paham. Dipikir menjadi murid Tuhan Yesus itu di waktu di murid Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Enggak Bapak Ibu, kita pun hari ini di zaman sekarang ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kan Tuhan Yesus bilang waktu dia naik ke surga. Dia sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, pada Matius, Lukas, ya murid-murid Tuhan Yesus ya. Amin. Nah sekarang Lukas, Matius itu kita hari ini. Amin. Loh kok gak ada amin. Aduh. Ya. Kita ini Bapak Ibu murid-muridnya. Kok tegang? Ya. Kita Bapak Ibu. Sebab itu kita disekolahkan dulu di tempat ini. Makanya rajin sekolah. Jangan nanti hari ini ibadah, besok enggak. Ya enggak. Sama dengan orang sekolah di luar sana, anak-anak kita sekolah. Kalau dia bolos dalam 1 minggu cuma 1 kali ke sekolah, kira-kira bisa naik kelas enggak ya anak kita? Siapa yang jawab? Tidak kan? Sama, kan di sini sekolah juga. Amin. Nah, di sini itu ada tiap hari Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu mau kita buat di tempat ini itu tiap hari ada mau konseling, mau belajar kebenaran firman Tuhan selalu siap kami di sini. Bapak Ibu mau nanya, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan selain Bapak Ibu diajar melewati kehidupan. Amin. Melewati kehidupan nanti kalau nggak paham, kenapa Bu? Setelah ikut Tuhan kok kami dapat masalah banyak. Ya apalagi nanti ada yang dibaptis loh. Kemarin ada yang ada pelepasan. Nah itu
pasti diuji lagi. Kalau setan itu dilepaskan dalam diri kita, Bapak Ibu, itu setan berusaha lagi mau masuk itu kadang-kadang tidak satu lagi, lebih dia mau masukin kita. Amin. Amin. Ya, makanya rendahkanlah dirimu. Yuk kita baca firman Tuhan. Ternyata yang saya siapkan diingatkan juga oleh Tuhan. Amin. Justru yang tadi tidak disuruh dibaca ya. Tuhan kita hebat. Aduh Tuhan. Tuhan dahsyat. Nah Bapak Ibu. Di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Ya. Ternyata yang saya siapkan Tuhan ingatkan. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Wih, luar biasa kita nih orang istimewa Tuhan. Ya, Tuhan loh yang memelihara kita. Waduh. Istimewa kita ini Bapak Ibu. Jokowi aja kalah loh. Tuhan kita tuh lebih dari Jokowi Bapak Ibu. Amin. Loh kenapa kita tidak bangga loh hari ini menjadi anak Tuhan. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati Bapak Ibu, setelah kita mengikuti Tuhan, ya, karena kita masih ada di dunia ini, setan itu berkeliaran. Amin. Dia mau mencari orang-orang yang bisa diterkamnya. Karena apa? Karena kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadi doa saya mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tadi juga pujian mengatakan tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Nah, kalau kita tidak tenggelam di dalam Tuhan Bapak Ibu, ya, sebenarnya kekristenan itu tujuannya hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Terus Bu, kita tidak bisa kerja. Kerja, tapi jangan lupa di dalam pekerjaanmu melibatkan Tuhan. Ada orang tanya sama saya waktu kami sharing-sharing. Bagaimana Bu? Masuk di dalam hadirat Tuhan itu 24 jam. Karena kita hari ini ya digalakkan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan itu 24 jam. Belajar masuk ya 24 jam. Nah, saya katakan kalau 24 jam di dalam kamar aja, yang enggak begitu maksudnya Bapak Ibu, saudara-saudari. Amin. Paham? Nah, saat Bapak Ibu kerja, ibu-ibu mengurus rumah tangga, itu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Supaya diberkati. Apalagi kalau bapak-bapak kalau kerja. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan aku kekuatan hari ini sehingga aku bisa bekerja buat anak istriku. Amin. Amin. Kau memberikan aku kesehatan supaya aku bisa kerja. Seberapapun aku dapat hari ini Tuhan, aku mengucap syukur. Amin. Amin. Nah itu dalam hadirat. Tapi kalau orang yang tidak di dalam hadirat Tuhan, supaya isup dapat sedikit marah. Nah itu tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Paham ya? Contoh, nanti anak nangis-nangis. Sementara nih mau kerja nih. Dasar anak gitu. Nah,
itu tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Kita belajar. Amin. Belajar sampai kita sempurna. Itu ada tahap-tahapannya Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Itu yang dikatakan sekolah kehidupan. Amin. Amin, paham? Ya. Nanti kalau ibu terus sekolah kebal, Bapak Ibu sudah kebal lagi dengan dosa, dengan yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan. Ya, dosa itu tidak, kalau dosa kita sudah tahu nih, selain dari membunuh, berzina, mencuri, ya. Nah, menjadi orang Kristen itu harus lebih dari ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih berdusta, masih mencuri, masih berzina, orang Kristen harus melebihi ini. Agama lain aja diajarkan ini tidak boleh ini Bapak Ibu. Hukum Taurat. Ya, kita harus melebihi dari hukum Taurat. Ya, marah sedikit aja tidak boleh, berpikir sedikit aja yang jahat, yang najis, itu tidak boleh menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Ini loh syarat menjadi orang Kristen. Amin, paham? Bapak Ibu saudara-saudari jangan takut ya, jangan takut mendengar ini langsung mental block. Artinya langsung mana mungkin kita bisa hidup seperti apa yang Ibu Gembala katakan. Saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir tuh hanya Tuhan Yesus yang bisa kudus. Saya pikir hanya Tuhan Yesus yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya pikir dulu seperti itu. Mana mungkin kita ini yang ada di dunia tidak hidup, bisa hidup kudus. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus berfirman pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Amin. Hari ini saya itu tidak cukup cuma 1 hari melakukan itu Bapak Ibu. Sampai hari ini pun ya kadang-kala bisa meleset gitu ya. Tapi kita berbalik lagi. Amin. Amin. Selama kita ada di dunia ini terus mengejar kekudusan. Amin. Paham, mengerti maksud saya? Ya. Bukan berarti langsung jadi kudus Bapak Ibu. Kadang-kala kita meleset ya. Cepat berbalik. Amin. Tapi jangan disengaja ya. Disengaja jangan. Kalau kita kadang-kala kelepasan ngomong, berpikir kadang-kala jorok, jahat. Ya cepat-cepat, Tuhan tidak berkenan atasku. Amin. Cepat-cepat minta ampun. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau Bapak Ibu terus melakukan sekolah itu, terus menerus, akhirnya Bapak Ibu jadi kebal. Artinya jadi kalau sudah memikirkan itu langsung langsung tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang memuakkan. Kalau Bapak Ibu udah terus melatihnya, amin, paham? Bapak Ibu semakin diberi kepekaan, amin, diberi kepekaan, terus latih Bapak Ibu. Nah, saya melatih ini Bapak Ibu, ya. Hari ini kalau saya merasakan sedikit berpikir yang saya sedihnya, minta ampun Bapak Ibu. Sedih saya. Ya. Kita diberi kepekaan, hatinya Tuhan ditaruh di hati kita. Amin. Hati Tuhan itu sedih kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan mengejar kekudusan, mengejar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Nah, jangan Bapak Ibu kira masa sih kita harus kudus. Nah, kadang-kala orang langsung mental block, langsung lari. Padahal Tuhan tidak begitu, kita melewati yang namanya proses.
diproses Bapak Ibu. Hari ini gagal, terus kita belajar lagi mengenakan kekudusan itu dalam kehidupan kita. Supaya nanti kelak kita dipanggil Tuhan, kita sudah melakukan kehendaknya. Kita sudah hidup suci, hidup berkenan menurut standarnya Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita berkenan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Nah, gereja ini membawa Bapak Ibu Saudari untuk ke situ. Sebab itu diajarkan terus. Amin. Diajarkan, dituntun, gembala yang baik menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Inilah artinya Bapak Ibu dibawa, dituntun nih seperti ini. Amin. Dituntun, digembalakan di tempat ini. Anak-anak muda, ya, kalau anak-anak muda, aduh, rasanya tidak mungkin ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, anak-anak muda hari ini banyak nih, ya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda, ya, karena mereka adalah generasi penerus kita. Amin. Amin. Nah, kalau anak-anak muda hari ini masih banyak mau ke gereja, waduh, luar biasa. Tidak hanya masuk gereja, tapi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya, kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa di akhir zaman ini. Amin. Karena akhir zaman ini, dunia ini semakin rusak Bapak Ibu. Waduh, kalau mendengar di luar negeri Bapak Ibu, itu tidak ada lagi orang yang beragama Bapak Ibu. Ateis, artinya tidak beragama. Mengerikan Bapak Ibu. Untung kita di Palangkaraya ini, Indonesia masih kuat di dalam keagamaan. Amin. Amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini harus sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya anak-anak keturunan kita benar-benar anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita seperti negara-negara di Eropa yang pertama dulu kekristenan ada di sana, sekarang lenyap Bapak Ibu, tidak ada lagi. Ngeri Bapak Ibu, sudah tidak mempercayai Tuhan. Duh, itu beban kita Bapak Ibu. Biarlah kita Palangkaraya Kalimantan Tengah jadi berkat bagi mereka. Amin. Amin. Kalau kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kita. Amin. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan merasa mana mungkin kita cukup Tuhan pi. Pujian kita pertama tadi. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Di antara manusia ada Tuhan. Di GSKI Bukit Raya. Kok saudara langsung memble. Percaya dong. Amin. Kenapa Bapak Ibu kok langsung? Harusnya dengan iman. Yes Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tempat itu diajarkan, di tempat ini diajarkan. Bisa Bapak Ibu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini terus diajarkan, dituntun, diingatkan, ditegur Bapak Ibu di tempat ini. Tidak ada yang dibiarkan di tempat ini. Apalagi aktivis, para pendeta-pendeta itu yang terpenting di sini. Nah, para pendeta-pendeta ini pun harus mengingatkan jemaat-jemaat yang lain. Amin. Jangan berdiam diri, jangan egois. Mementingkan diri sendiri. Jemaat dibiarkan. Yang PPL juga. Jangan cuma hanya menyelesaikan skripsi atau proposalnya.
Harus terbeban. Jangan cuek. Itulah hamba Tuhan. Saya takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau saya sudah dimeterai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ditahbiskan menjadi pendeta. Saya tidak melakukan tugas saya dengan baik. Tuhan tanya nanti saya ditatap pengadilannya. Apa yang saya lakukan selama saya ada di dunia ini? Menjadi seorang pendeta. Jujur Bapak Ibu, saya pikir saya hari ini tidak bisa melayani Tuhan pagi ini. Kepala pusing, demam, batuk, hampir nggak ada suara. Tapi saya bilang, Tuhan, beri aku kesehatan untuk aku bertugas melayani pekerjaan-Mu. Ada tanggung jawab. Ini kebanyakan ya. Kalau sudah kena flu, bukan gimana ya. Langsung, aku sakit, aku nggak bisa. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Hamba Tuhan harus kuat. Amin. Bagaimana bisa menuntun jemaat-jemaat nih. Kalau kita sebagai garis depan ini tidak kuat. Amin. Kalau dipikir ya kemarin ya Bapak Ibu saya tuh tidur. Enggak, saya bergumul Tuhan. Aku harus sehat. Aku harus kuat. Saya melihat satu sakit. Aduh siapa yang berkhotbah hari Minggu ini pikir saya. Enggak, saya harus kuat. Lemas aku Mi. Waduh. Lemas aku Mi satu. Lemas aku Mi. Loh siapa lagi nih? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Benar. Saya pikir saya nggak ada suara Bapak Ibu. Tapi hari ini ada suara saya kan? Tuhan kita hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Asal kita mau. Kalau duluan mundur, belum berperang sudah mundur. Sudah melihat, sudah sakit. Aduh enggak mungkin aku nih bisa ke sini melayani Tuhan, mau ke situ melayani Tuhan. Duluan lemah. Bagaimana menghadapi dunia ini yang semakin jahat Bapak Ibu. Amin. Takut kehilangan nyawa kan kehilangan nyawa firman Tuhan bilang. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Kristus harus seperti Kristus. Amin. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kalau kita tidak seperti Kristus, kita bukan hamba Kristus, hamba manusia. Keadaan dunia ini semakin jahat. Kalau kita hamba Tuhan tidak kuat, mau jadi apa jemaat Tuhan? Saya percaya masih ada jemaat Tuhan yang hatinya tulus. Di Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah ini masih ada. Walaupun di luar sana. Orang hidup sesuka hatinya. Di gereja Bapak Ibu hanya sekedar rutinitas. Di gereja hanya diajarkan rame-rame di dalam. Tidak diajarkan kebenaran.
tidak diajarkan sungguh-sungguh. Saya melihat, sangat miris hati saya. Jumatnya mau dibawa kemana? Kelihatannya banyak, rame, megah gereja itu. Tapi tidak diajarkan kebenaran. Hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dipikir masuk gereja setiap minggu, cuma masuk gereja itu selamat, sudah nyata masuk surga. Tidak, Bapak Ibu. Tidak pernah ditegur, tidak pernah diajarkan. Nanti kalau diajarkan tentang kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, nanti jemaatnya lari katanya. Saya tidak pusing. Kalau kita benar, pasti masih ada orang yang disisakan di tempat ini. Amin. Amin. Masih ada. Masih ada. Kasihan Bapak Ibu. Mengerikan nanti loh. Saya tidak menganggap bahwa gereja ini lebih benar dari sana. Tapi kita belajar. Kita tetap berjuang. Amin. Sampai akhirnya nanti. Minta Tuhan tuntun kita. Sampai akhir. Tuhan temui kita berkenan. Tidak mungkin Tuhan tidak bela kita. Amin. Sebab itu doakan. Saya sebagai gembala di tempat ini terus dalam apapun situasi saya tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Baru batuk Bapak Ibu. Kalau masih bisa jalan tetap melayani Tuhan. Itulah prajuritnya Tuhan. Amin. Iya. Saya harus jadi contoh, jadi teladan di tempat ini. Tuh, mereka yang sakit-sakit, hamba-hamba Tuhan. Tidak Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kalau dipikir kami tidak bisa hari ini, satu sakit. Siapa yang naik ke mimbar? Karena mepet waktunya. Sebab di mimbar ini tidak mudah Bapak Ibu orang yang naik di mimbar ini. Tidak sembarangan orang yang naik di mimbar ini. Saya tidak mudah mengundang pendeta-pendeta kalau tidak sesuai pengajarannya seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya tidak mau saudara dicemari, diracuni tentang pengajaran kebenaran itu. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini pun terus dipacu. Dididik. Supaya bisa seimbang. Baru bisa tampil di sini. Saya tidak mau pendeta di mimbar ini kayak ondel-ondel. Oke. Iblis tidak suka. Karena hari ini saya hampir tidak mau khotbah. Karena keadaan saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap.
gunung batu keselamatanku. Sampai darah penghabisan. Saya tetap berjuang. Amin. Hari ini ujian. Karena kita menghadap dunia yang semakin jahat. Nah, kalau kita hamba Tuhan lemah, apa yang terjadi? Baru sakit belum ini. Belum penderitaan yang lain. Belum kita diancam orang di muka pintu itu. Masih berani mengatakan aku cinta Yesus. Kalau kita diserbu oleh orang di luar sana, ratusan ribuan orang masuk ke sini. Percaya Yesus kita dibunuh. Saudara masih bisa katakan, aku tetap cinta Yesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Sebab itu kalau gereja diajarkan lemah-lemah. Berita yang melemahkan, menghibur saudara. Saudara tidak akan kuat menghadap ujian yang lebih berat. Amin. Saya tidak tahu hari ini Tuhan mengingatkan ini. Saya tidak memikirkan ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Amin. Tapi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita. Bangkit. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak muda. Jangan main-main. Itu masih ketawa-ketawa main HP. Ya, serius ya nak ya. Jangan main-main ya. Saya katakan gereja di tempat ini bukan main-main. Ya, sebab kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini berjuang. Berjuang. Merobek keinginan-keinginan daging. Menyangkali diri setiap hari Bapak Ibu. Karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena Dia sudah lebih dulu memberi nyawanya buat saya dan saudara. Amin. Kita berhutang kehidupan. Kita berhutang kebaikan kepada Tuhan Yesus. Sebab itu kita beri hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kalau kita menganggap Tuhan Yesus hidup dalam kehidupanku, hiduplah seperti Kristus. Menderita seperti Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Menderita tanda kutip ya Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu gak makan, gak minum. Tapi cukup. Sukacita. Bahagia. Amin. Amin. Karena standar manusia itu bahagianya kalau 10 mobil, 10 kilo emas. Bukan itu Bapak Ibu, itu justru mencelakakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup menerima berkat itu. Amin. Tapi kalau cukup, ada pakaian, firman Tuhan katakan, ada pakaian, ada makanan, cukup. Amin. Amin. Tuhan ajarkan begitu Bapak Ibu. Kalau lebih dari itu, binasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang Bapak Ibu sukacita menerima firman ini. Amin.
terima dengan hati yang tulus, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu saudara-saudari untuk menuju kedewasaanmu. Di situ kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari, seperti apa yang saya alami, seperti apa yang saya rasakan. Bapak Ibu, aku tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Engkau lebih dari napasku, Kau lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh ini. Angkat pujian. Aku mencari hadirat-Mu Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan tiap hari Bapak Ibu. Cari Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Bapak. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku butuh Engkau. Setiap detik, menit, jam, hari lepas hari Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Bapa. Ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari Bapak Ibu belajar lagu ini ya. Haleluya. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan
Bapa-Mu. Benar Tuhan, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa, kami mau tetap melayani Engkau. Sampai titik darah penghabisan kami akan melangkah, kami akan berjuang. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa, pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini melalui hamba-Mu yang telah meneguhkan kami, melawat kami Tuhan, menyadarkan kami bahwa masa-masa ini jahat. Kami harus semakin kuat di dalam Engkau. Bukakan pemahaman kami Tuhan, semua kami yang hadir pada pagi hari ini, juga yang akan menyaksikan siaran tunda dari ibadah ini nanti. Tuhan memberkati mereka, sehingga benar-benar Tuhan masih ada Engkau melihat manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Mu, manusia-manusia yang benar-benar menyenangkan hati-Mu, manusia-manusia yang menjadi penghiburan hati-Mu Tuhan. Kami ada di kota Palangkaraya ini Tuhan, dan masih ada umat manusia Tuhan yang mau hidup berkenan di hadapan-Mu, yang mau hidup kudus, tidak bercacat celah Tuhan. Kau melihat mereka pada saat pagi dan siang hari ini Bapa. Biarlah Engkau menuntun langkah mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berkumpul bersama Tuhan, kami bersama-sama di tempat ini menjadi anak kesukaan-Mu. Sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami dan Roh-Mu hadir, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Disitulah menjadi kesukaan sampai ke tahta-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa pada saat pagi dan siang hari ini. Terus Engkau bekerja kepada jemaat-Mu Tuhan, Engkau berbicara Tuhan, Engkau menjambarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami semua. Memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Esther Espahan. Berikan kesehatan, memulihkan kesehatannya, kekuatannya Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan atas kehidupan beliau. Perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pelihara kehidupan beliau Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, beliau tunai di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerah bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa dan negara kami tercinta ini. Kota Palangkaraya yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat anugerah-Mu Engkau berikan, berkat keselamatan Engkau curahkan atas kota kami Tuhan, atas kaum-kaum kami Bapa. Berbelas kasihanlah atas kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Bapa, apa yang harus kami perbuat Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari darah dan nafas kami. Kami lebih memerlukan Engkau dari apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami telah diberkati dan Engkau banyak berbicara melalui hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan pagi hari ini Engkau berbicara bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih Bapa Elohim ya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati kami semua yang memberi dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.